Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Saya akan menyampaikan kultur mengenai operasional risk management, membangun ketahanan dan best practice di lapangan. Pendahuluan. PT Perkebunan Nusantara 8 dalam menjalankan aktivitas senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan upaya menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Seiring cepatnya perkembangan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal, risiko bisnis menjadi semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Yaitu ada 3 faktor, yaitu operasional perkebunan memiliki risiko tinggi. Yang kedua, risiko berdampak langsung pada produksi dan biaya. Yang ketiga, perlu pendekatan manajemen risiko yang sistematis. Definisi operational risk management (ORM) atau manajemen risiko operasional adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang muncul dari kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau akibat kejadian eksternal. 4 pilar penyebab risiko operasional. Secara umum, risiko operasional bersumber dari 4 faktor utama. Pertama, manusia, yaitu kesalahan dalam penginputan data, kurangnya pelatihan, kecurangan internal, dan hingga kecelakaan kerja. Yang kedua, proses internal, prosedur yang tidak jelas, SOP, kegagalan kontrol atau kesalahan dalam alur kerja produksi. Yang ketiga, sistem, kerusakan perangkat keras, bug atau perangkat lunak, kegagalan jaringan internet atau serangan siber. Yang keempat, kejadian eksternal, bencana alam, perubahan regulasi pemerintah, gangguan pada rantai pasok atau supply, hingga pandemi. Manusia. Nah, di sini kecelakaan kerja, paparan uap kimia. Ada satu contoh kecelakaan kerja, yaitu mengenai paparan uap kimia, asam smut, atau kecelakaan saat pengoperasian mesin penggilingan secara gripper atau screder. Kekurangan tenaga kerja ahli, ketergantungan pada pekerja senior tanpa ada transfer ilmu, kronologi transfer kepada karyawan baru, atau adanya kekurangan jumlah pekerja, jadi nggak adanya pelatihan ya. Yang kedua, kesalahan input data, salah memasukkan data ke dalam sistem. Nah, proses di sini kontaminasi bahan baku, masuknya benda asing, pasir, kayu, atau plastik ke dalam koagulum yang dapat menurunkan kualitas produk, misalnya SIR20. Yang kedua, kegagalan limbah, IFAL, kebocoran kolam limbah, atau kegagalan sistem pengolahan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan sanksi dari pemerintah. Inkonsisten pengeringan, suhu daya yang tidak stabil menyebabkan karet mentah atau virgin rubber yang berujung pada penolakan barang oleh pembeli atau reject. Sistem atau infrastruktur, jadi kerusakan mesin utama, kerusakan pada mesin Craver atau Hamil yang bisa menghentikan seluruh lini produk atau breakdown atau downtime. Kebakaran kamar asap, karet bersifat sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Kegagalan sistem deteksi api, sprinkler, atau risiko fatal. Jadi mungkin kalau di kamar asap itu biasanya ada suhu, temperatur dilihat, dan ada monitoring suhu biasanya. Yang kedua, logistik distribusi, keterlambatan pengiriman BBM atau pengiriman hasil jadi sehingga menghentikan operasi pabrik. Ini adalah metrik penilaian risiko. 1. Potensi penurunan pendapatan atas penjualan produk komoditi utama. Kedua, keterlambatan pembayaran kompensasi kerjasama operasi KSO komoditi. Ketiga,
disrupsi proses investasi aset. Keempat, keberlanjutan kerja sama optimalisasi aset. Kelima, gagal bayar kewajiban utang, deferred payment risk. Potensi penurunan produktivitas tanaman karet. Yang ketujuh, cash cost komoditas teh di atas harga jual produk. Kedelapan, penurunan profitabilitas anak perusahaan. Kesembilan, penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data perusahaan. Ke-10, penyelarasan kebijakan penataan organisasi dan tenaga kerja pasca merger belum optimal. Ke-11, mengulasnya gangguan usaha perkebunan atau okupasi. Ke-12, keterlambatan pembayaran iuran Devenbun. Ke-13, potensi timbulnya hutang plus jatuh tempo pembayaran SKT. Ke-14, serangan siber. Ke-15, terhambatnya serapan dana PMN untuk investasi water management system. Ke-16, degradasi kualitas lingkungan dan sosial. Nah, penutup, ini ada 3 risiko personal karet bersifat dinamis. Heat map peta risiko membantu fokus prioritas. ORM memperkuat ketahanan dan kinerja kebun. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.